Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke, teman-teman Nusantara, kali ini kita mendapati paket kamera Digicam mereknya Benki dari wilayah Lampung. Oke, teman-teman, jadi untuk rekan kita yang ada di wilayah Lampung, ini kamera Digicam-nya bermasalah saat pengambilan foto di luar atau di outdoor. Nah, jadi hasil yang eh, hasil fotonya ini jadi over exposure atau kelebihan cahaya sehingga hasilnya ini bergaris-garis teman-teman. Jadi cenderung warnanya putih. Nah, ini sudah masanya rusak teman-teman. Jadi banyak kamera-kamera Digicam yang sudah lama sehingga di bagian dalam itu ada part yang sudah masa pakainya sudah mulai rusak. Jadi bukannya merek Benki aja, dari merek Sony, terus merek Samsung, Canon, Lumix, Kodak, Canon dan yang lain-lainnya sama. Jadi kebanyakan sudah masanya rusak teman-teman. Nah, jadi untuk kamera Digicam sendiri, nah jadi untuk teman-teman biar paham, untuk kamera Digicam, jenis-jenis Digicam, semua jenis Digicam itu lensanya rusak, itu hasilnya bergaris atau kelebihan cahaya atau juga bisa dibilang over exposure. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk kamera ini itu masih bisa dipakai teman-teman. Masih bisa dipakai, tapi hasilnya putih dan beda untuk pakai video. Kalau pakai video itu hasilnya lebih baik daripada pakai foto. Nah, seperti itu. Dan untuk kamera DSLR, ya, lensa-lensa DSLR ya teman-teman ya, itu langsung error 01. Nah, sebenarnya sama kerusakannya, cuma kalau lensa DSLR itu langsung sakitnya itu ditampilkan error 01. Tapi untuk Digicam ini tidak ditampilkan. Cuma dia memberi tanda kalau hasilnya itu over exposure. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Nanti kita akan coba eksekusi. Nah, kita cari tahu. Nah, teman-teman juga pengen tahu kan di mana letak kerusakannya. Nah, kita langsung saja eksekusi kamera rekanan kita yang dari Lampung ini. Nanti mudah-mudahan penyakitnya langsung ketemu dan juga langsung kita perbaiki semua. Oke, untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang suka dengan tutorial-tutorial saya, ayo kita dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, tim eksekusi, dan tim eksekutor terus bersemangat membuat tutorial-tutorial untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, ikuti keseruannya supaya nggak gagal paham. Check it out. Oke teman-teman, ini kita bongkar satu persatu secara perlahan ya. Karena untuk kamera Digicam ini semuanya menggunakan soket teman-teman. Dan ini karena kemakan usia, jadi kita harus lebih hati-hati. Nah, nanti takutnya dia punya pengancing soketnya itu putus atau patah. Nah, itu akan menjadi PR lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk kamera-kamera Digicam hampir semuanya itu waktunya sudah 20 tahunan. Jadi harus lebih hati-hati kita dalam pembongkaran atau perbaikannya teman-teman. Nah, ini motherboardnya cuma satu teman-teman. Nah, ini dipegang ini semuanya ini pegangannya rapi banget ya. Baut-bautnya semua rapi. Nah, ini kita buka satu unit bagian lensanya. Nanti di situ teman-teman bisa melihat. Nah, ini satu blok lensanya ini nanti di copot-copotin lagi beberapa komponennya. Nanti dari situ teman-teman bisa melihat
bagian dalam atau jeroan daripada lensanya tuh yang rusak. Nah, nanti kita coba perbaiki jeroannya, dalaman lensa ini yang rusak. Nah, ini gampang sekali teman-teman untuk mengetahuinya. Nah, kita harus bukanya pelan-pelan nih teman-teman ya. Karena apa? Karena untuk buka lensa ini nggak bisa terburu-buru gitu. Karena ini semuanya sistemnya kancing, jadi klem. Nah, ini klem 1, 2, 3, 4. Biasanya ada 4 kleman. Nah, ini harus hati-hati sekali nih teman-teman. Jadi nggak bisa kerja cepat ya. Karena dikhawatirkan nanti kita buka itu mengenai apa namanya fleksibel yang lainnya atau komponen yang lainnya. Oke, teman-teman Nusantara. Nah, ini plat pegangan ke bodinya sudah copot. Nah, ini ada apa namanya rangkaian fleksibel, biasanya 4 jalur atau 6 jalur nih teman-teman nih, untuk mengaktifkan dia punya magnet shutternya. Jadi magnet shutternya itu berjalan untuk menggerakkan apa sih blade shutter. Jadi bukan diaframa ya, langsung blade shutter. Jadi ini nggak ada diaframa teman-teman ya. Jadi nggak ada, bukan diaframa, dia langsung blade shutter. Jadi buat buka tutup shutternya. Nah, jadi nanti kita akan bongkar semua nih di bagian dalamnya, kita copotin semua, dan apa namanya kita akan mengetahui di bagian mana yang rusak. Jadi rusaknya itu bukan karena nanti dipinjam terus balik-balik rusak, enggak teman-teman. Jadi emang sudah waktunya rusak. Nah, karena apa? Karena ini pabrikan membuat kamera-kamera Digicam di zamannya itu ada masa pakai. Nah, seperti itu teman-teman. Dan untuk teman-teman Nusantara, jadi ini apa namanya sebagai pembelajaran aja untuk teman-teman Nusantara. Jadi jangan bongkar-bongkar seperti kita. Jadi ini harus benar-benar dilakukan oleh tenaga ahli ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa lihat video ini terus langsung wah bongkar-bongkar sendiri bisa. Itu jarang sekali sampai ke situ. Dan ini harus mengalami beberapa tahap dan sampai orang itu mahir. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah sebuah apa namanya apa sih namanya ini ya teman-teman ya. Jadi ini sebagai pengetahuan aja. Jadi kita bisa memperbaiki kamera Digicam. Baik Benki, Samsung, Canon, Nikon, Sony dan yang lain-lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi bukannya ini sebagai pembelajaran atau ini sebagai bahan acuan untuk teman-teman bongkar sendiri. Itu tidak. Nah, jadi nanti di dalam motherboardnya itu teman-teman ya, itu ada satu buah flash yang dimana flashnya itu mempunyai kekuatan sekitar 330 voltase dengan apa namanya 330 ampere dengan kekuatan sekitar 180 megafarad. Wah, itu kencang sekali teman-teman untuk flashnya. Jadi kalau teman-teman bongkar-bongkar nanti kesetrum, itu sangat disayangkan. Nah, seperti itu. Jadi lebih baik diberikan saja ke tenaga ahlinya untuk diperbaikinya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman. Nah, ini dia kabel fleksibelnya sudah ngewer-ngewer nih apa namanya udah melambai-lambai. Nah, ini kita buka lagi di bagian dalamnya ya. Maksudnya ini nanti kita copotin semua sampai terlihat sekali ini bagian shutter blade yang rusaknya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman Nusantara yang mempunyai kamera-kamera Digicam maupun kamera-kamera DSLR, SRL, terus point and shoot, terus kamera TRL, DSLR itu kalau teman-teman ingin kita bantu untuk memperbaikinya, nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Nanti di situ kita akan arahkan alamat pengirimannya. Jadi kalau misalkan teman-teman jauh dari lokasi kita, bisa kirim-kirim seperti yang sedang kita tangani ini, seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman dekat dengan lokasi kita, boleh mampir. Nah, nanti kita apa namanya teman-teman bisa masuk ke kolom komentar, nanti kita akan arahkan untuk alamatnya, alamat kitanya teman-teman gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang kebetulan
ada lokasinya di sekitar Jabodetabek, bisa langsung masuk ke hampir ke lokasi kita. Kita ada di area Jakarta Pusat. Dan untuk teman-teman yang kebetulan ada di luar Jabodetabek dan sekitarnya, bisa kirim-kirim. Ya seperti yang satu yang sedang kita tangani ini kirim-kirim, tadi udah komen-komen di YouTube kita, dan kita arahkan alamatnya dan sampailah barang itu ke tempat kita. Nah, oke teman-teman, ini adalah kabel fleksibel shutter blade yang bermasalah. Nanti kita akan coba kita cek secara mendetail di bagian mana yang terkena masalah. Nah, ini dia teman-teman nih. Nah, ini dia. Ini seperti ada ada tidak mulus ya. Jadi fleksibelnya sudah tidak mulus. Jadi ada semacam kucelakan atau semacam retakan di kabel fleksibelnya, dan itu terjadi karena sudah masanya rusak teman-teman. Oke, ini sudah kita sambung. Jadi sistem perbaikan untuk kamera Digicam ya teman-teman ya. Semua kamera Digicam itu tidak diganti dengan spare part ori. Karena apa? Karena sudah tidak ada spare partnya. Nah, jadi biar teman-teman paham nih ya. Jadi semuanya itu diganti dengan fleksibel yang hampir mirip dengan kekuatan yang sama. Hampir mirip dengan kekuatan yang sama, dan itu penuh dengan perhitungan. Jadi panjang, lebar, itu berapa semuanya dihitung. Nah, jadi tidak diganti dengan spare part yang original. Karena apa? Karena ini pabriknya aja udah tutup teman-teman. Gimana kita mau cari spare partnya? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi ini sama aja seperti baru, karena ini diganti spare partnya baru, bukan spare part bekas. Nah, tapi ini dihitung panjangnya, lebarnya, terus dia punya jalurnya ada berapa, dan itu disambung dengan bahan yang baru yang belum pernah dipakai. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini sama saja baru. Nah, untuk masa rusaknya ini mungkin sekitar 2-3 tahun lagi ke depan ini baru rusak lagi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bohong kalau misalkan ini diganti spare part baru, spare partnya dia original, itu nggak ada. Nah, itu nggak ada karena masanya ini sudah terlalu jauh. Nah, sekarang ini sudah pakai mirrorless yang sudah canggih-canggih. Terus juga DSLR sudah canggih-canggih, dan ini pabrikan ini sudah tidak memproduksi produk-produk yang seperti Digicam ini. Nah, jadi biar teman-teman mengetahui kalau kamera Digicam itu spare partnya sudah tidak ada. Dan ini dengan penuh perhitungan kita mencari spare part yang mirip banget gitu, dan itu disambung ya teman-teman ya. Jadi teman-teman paham ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai dan tadi juga udah disambung, sudah dites penyambungannya dari ujung sampai ujung, semuanya melalui tester sudah berjalan dengan baik. Strumnya juga udah masuk, dan ini kita sedang melakukan pemasangan atau perakitan kembali. Dan perakitan ini juga ini penuh perhitungan teman-teman nih, karena di belakang ini ada namanya autofocus. Nah, ini autofocusnya ini kalau teman-teman bongkar, nanti teman-teman pasang, itu gambarnya buram semua. Karena kurang presisi, dan ini harus ada perhitungannya. Jadi ada hitungan matematikanya ya teman-teman ya. Jadi tidak segampang bongkar pasang kayak ban motor lah, atau pasang busi, pasang rantai, enggak, tidak seperti itu. Jadi elektronik itu ada hitungan-hitungan tersendiri. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, ini kita pasang dulu, kita rapikan dulu. Nanti setelah itu kita akan langsung review hasil kerja kita, penggantian fleksibel atau dengan kerusakan over exposure ya teman-teman ya. Jadi teman-teman biar bisa ngelihat langsung tadi yang sebelum kita perbaiki, hasilnya over exposure dan setelah kita perbaiki. Oke teman-teman, dan untuk pemasangan soketnya pun itu harus tetap hati-hati. Nah, kenapa? Karena ini barang sudah cukup berumur dan dikhawatirkan banyak bagian-bagian yang sudah mulai rapuh karena kemakan usia. Nah, jadi harus lebih ekstra hati-hati ya untuk kamera-kamera Digicam, terus kamera point and shoot,
kamera manual-manual itu harus lebih ekstra hati-hati dibanding kamera-kamera seri baru. Kayak misalkan mirrorless, terus DSLR, baik lensa autofocus, DSLR maupun lensa-lensa yang autofocus buat mirrorless itu masih seri-seri baru. Jadi masih enak untuk bongkar pasangnya. Tapi kalau untuk seri-seri lama itu harus lebih hati-hati lagi. Nah, oke teman-teman, ini pemasangan pun tetap harus dilakukan hati-hati. Jadi nggak bisa eh, karena terbiasa terus masangnya asal-asalan, itu enggak teman-teman. Tetap harus hati-hati. Kenapa? Karena ini nanti semuanya ada setrumnya. Jadi kalau misalkan masangnya itu tidak presisi, nanti dikhawatirkan itu nanti akan meledak. Kenapa? Karena nanti seperti bautnya itu bukan tempatnya yang kita pasang, terus kita pasang bautnya kepanjangan, terus nyentuh elektronik yang lain, itu akan menjadi korslet. Dan kameranya itu nanti bukannya baik malah mati total seperti itu. Jadi bautnya itu harus kembali lagi ke tempatnya yang sebelumnya. Nah, oke teman-teman, ini sudah rapi, tinggal kita pasang casing dan setelah itu langsung kita review untuk teman-teman Nusantara untuk melihat hasilnya. Tadi yang sudah kita ganti kabel fleksibelnya. Oke teman-teman, ini sudah rapi dan langsung kita tes. Nih kita tes sekarang pakai flash ya. Jadi tadi kan nggak pakai flash ya, terus kita menghadap ke cahaya, itu hasilnya over. Nah sekarang kita pakai flash, berarti kan ini lebih ekstrim daripada tidak pakai flash. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini kita perbesar gambarnya, tidak pecah atau tidak bergaris atau tidak over exposure, berarti ini sudah berjalan dengan baik. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.